Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka pengajian pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan salah satu agenda rutinitas kita setiap pekan malam Senin, yaitu pengajian tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini sudah berjalan lumayan lama ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk menjalankan salah satu ibadah. Jadi baca Quran itu termasuk adalah ibadah mahdhah ya, kayak salat ya. Jadi ibadah mahdhah itu antara kita langsung dengan Allah ya.
Kalau ibadah ghair mahdhah, selain itu ya, selain kita dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta, dengan sekitarnya ya. Tapi yang dengan Allah itu langsung ibadah, itu ibadah khusus ya. Jadi ketika kita baca Quran, maka ya kita menghadap Allah. Jadi konsentrasi gitu ya. Kayak sholat itu kan konsentrasi. Tapi kadang-kadang ya sholat konsentrasi hati mau kemana-mana ya gitu. Jadi Allahu Akbar tuh ingat waktu niatmu, Allahu Akbar, udah Allahu Akbar tuh hati tuh kemana-mana begitu. Nah baca Quran juga harusnya konsentrasi. Jangan sampai antara mata dengan mulut itu tidak seimbang. Kadang mata mau kemana, mulut kemana gitu ya. Dilihatnya seperti huruf ta padahal huruf ya, dilihatnya huruf waw padahal fa gitu. Sering begitu ya, karena belum konsentrasi. Jadi konsentrasi itu membuat kita fokus ya terhadap kita baca. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Abi Hurairah. Jadi hadis ini tentang Al-Quran itu adalah cahaya di hari kiamat ya. Jadi luar biasa ya, Al-Quran ini mukjizat Kanjeng Nabi dan sampai kepada umat Kanjeng Nabi, termasuk orang yang mengamalkan Quran itu insyaallah jadi mukjizat itu terhadap dirinya. Sudah banyak ya orang-orang yang ahli Quran itu sangat luar biasa. Salah satunya mungkin kita kenal Ustaz Adi Hidayat ya. Luar biasa beliau ya, keilmuannya ya, dari hafal Quran, hafal letak ayat Quran, semuanya luar biasa sampai maknanya paham ya. Kalau kita masih sebatas mungkin ya masih dalam tahap belajar membaca ya, tahsinnya itu ya, membaguskan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Di sini dikatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah atau Al-Quran, maka ia akan ditulis untuknya satu kebaikan, bahkan dilipat gandakan satu ayat tadi, mudha'afatan. Dan barang siapa membacanya, maka baginya nur pada hari kiamat. Jadi mendengarkan saja ya. Jadi antara mendengar dengan membaca itu ternyata sama sebenarnya pahalanya. Cuman kalau membaca pada hari kiamat itu akan menjadi nur ya, cahaya. Mendengarkan, membaca Al-Quran, kita sama-sama saling menyimak tuh ya, satu dengan yang lainnya, itu mendapatkan satu kebaikan sampai dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita resapi kita mencoba membaca per ayat itu diresapi hurufnya, ya Allah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu kan bacaan dengan tajwid, dari huruf hamzah sampai jim, ya, mim. Berapa huruf tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu? Itu luar biasa, masya Allah ya. Kalau kita resapi, bahkan yang terbata-bata, yang sulit sekali untuk membaca Al-Quran, berat untuk mengucapkan huruf itu, wa yatata'u bil Quran wa huwa syaqqun falahu ajrani. Ia berat, susah untuk membaca Quran, falahu ajrani, maka dia dapat dua pahala. Pahala sulitnya, susahnya itu, kedua dapat pahala. Jadi seperti orang yang baca lancar, pahalanya itu 2 kali lipat. Itu jangan khawatir yang belum lancar, belum bisa, insya Allah ketemu pahalanya di surganya Allah. Yang penting kita yakin
Kita orang beriman itu harus yakin terus, mantap. Kan kalau orang yang nggak beriman mah, ya sholat juga berani ditinggalkan, ya kan? Maksiat dijalankan. Itu sebenarnya iman itu, akidah itu menjadi patokan itu bagi seorang muslim itu. Makanya kenapa anak-anak kita itu harus dibekali iman. Nah, antum tuh dilihat selalu sama Allah, ya kan? Jadi iman itu kan menjadikan seseorang itu jadi taat itu. Kadang iman ada katanya itu ya, cuman kadang kepepet katanya itu ya. Pas kepepet akhirnya ya itu berarti antara iman dan dengan keinginan itu lebih kuatan keinginannya. Ini tuh halal, itu haram gitu kan. Kalau yang benar-benar yakin ini haram, ya pasti ditinggalkan. Kalau masih makruh tuh ya, masih makruh makan jengkol ya, makan jengkol atau makan makan pete ya, makan pete. Durian juga ya kayaknya. Durian makruh nggak durian? Iya, ya kan kalau durian wangi ya, kalau pete kan bau. Nah itu dihukumi makruh. Kalau yang benar-benar kehati-hatian itu ditinggalkan. Tapi nggak sampai haram itu, nggak sampai haram. Karena pete dan jengkol itu ya mayoritas pada suka ya, pada senang ya. Dan memang menjadi obat katanya itu. Kalau setelah diteliti, jengkol juga obat, pete juga obat ya. Gitu. Kalau kita makan jengkol katanya menginikan kanker atau apa gitu ya. Yang masih mentah itu langsung dulu waktu saya di kampung itu sama orang tua itu nggak disemur, langsung jengkol mentah ini sama sambal. Ternyata bagus itu buat obat. Jadi yang makruh itu orang-orang yang benar-benar hati-hati itu ditinggalkan. Nah kalau makruh ya sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau masih dikerjakan ya usahakan. Si mulut kan bau ya, terus mohon maaf ya ke kamar mandi juga jadi bau. Ya, siramnya harus bersih, mulutnya harus sikat gigi supaya tidak menimbulkan bekas gitu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau kita resapi dari kita setiap pekan nih membaca beberapa halaman dari Al-Qur'an misalnya, walaupun tidak banyak ya, kalau hitungannya hitungan ayat, hitungannya hitungan huruf, itu Masya Allah ya, itu sebenarnya anugerah dari Allah kepada kita bahwa kita ini diberikan taufik. Ya, setelah dapat hidayah diberikan taufik. Taufik itu dapat menjalankan hidayah itu, ibadah itu. Alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita membaca Quran. Kalau kata Ustaz di Hidayat mah, kalau hitung-hitungan pahala tadi maksiat berapa ya? Udah kita baca Al-Quran aja katanya, hitung ayat udah ketutup katanya gitu ya. Tapi nggak begitu juga ya. Ya harusnya kemaksiatan itu harusnya memang dihindari selalu ya. Itu harus selalu kita hindari. Supaya apa? Supaya ya kebaikan-kebaikan itu harus kita terus berlipat-lipat. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya nabung pahala Pak Haji. Hari ini dapat pahala apa gitu kan. Kalau kita resapi ya kan, selain daripada kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu kewajiban sholat 5 waktu sudah pasti ya. Jadi kalau yang sunnah-sunnah itu tujuannya apa? Agar kita ini menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa. Kalau sunnah aja sudah istiqomah, apalagi yang wajib ya kan? Seperti saya harus mewajibkan dalam benak saya Senin Kamis nggak boleh tinggal kecuali sakit. Yang nggak jadi masalah. Kalau di pondok itu, saya waktu dulu mondok itu di Kobong itu, kiai saya bilang begini, kalau sudah mengistiqomahkan yang sunnah ya, puasa Daud gitu, nggak mau tinggal puasa Daud. Jadi seolah-olah jadi wajib itu, sehari puasa hari enggak, kecuali puasa yang haram ya.
hari puasa hari nggak sehari, terus 1 tahun bahkan sampai bertahun-tahun. Itu luar biasa pahalanya. Istiqomahnya itu yang menjadikan kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu konsisten, continue terus-menerus dalam kebaikan itu khairun lebih baik min alfi karamah, dari 1000 kemuliaan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya Bapak-bapak sekalian, pengajian malam Senin ini selama kita masih ada umur, jangan sampai kita niat lah nggak mau ngaji lagi, jangan sampai ya. Karena yang namanya ngaji mah nggak di sini, di rumah juga sama kewajiban ya. Yang penting ya kita sama-sama ibadah kepada Allah. Ya tujuannya niat karena Allah, bukan karena yang lain lah gitu. Insyaallah kita nanti di hari kiamat itu pasti sama-sama memikul pahala masing-masing, memikul dosa masing-masing gitu. Agar apa? Agar kita senang nanti yaumul akhirnya. Jadi bahkan kalau lihat hadis itu ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih ya. Ini luar biasa kalau lihat hadis ini nih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Kenapa harus baca Al-Qur'an, kata Kanjeng Nabi? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena yaumul kiamat itu nanti, yaumul akhir, hari kiamat itu akan ada penolong, akan ada syafaat selain syafaat yang lain, yaitu syafaat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini ternyata jadi penolong, Pak Has. Jadi penolong bagi orang yang selalu membacanya. Jadi orang yang menjadi sahabatnya. Jadi bahasanya itu li ashabi, sahabat. Yang namanya sahabat itu pasti terus-menerus tuh ngedampingi kita, kayak istri kita. Istri kita kan selalu ketemu ya. Kalau kerjanya jauh mungkin jarang ketemu ya, di Arab gitu, 6 bulan sekali itu ya. Ya sahabat jauh namanya. Tapi tetap kontek-kontekan sekarang mah ya, ada HP gitu. Jadi yang namanya sahabat itu harus selalu kita sapa, kita kaji, kita renungi. Bahkan golnya Al-Quran itu, gol paling akhir itu luar biasa. Apa? Mengamalkan. Ini yang sangat berat, mengamalkan. Sejatinya Quran ini pedoman itu bagi kita, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Negara itu harusnya pakai pedoman Al-Quran, harusnya itu. Cuman ya Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama, tapi kayaknya kalau disuruh yo gitu berpedoman atau mengamal Quran gitu ya, kayaknya masih pada belum paham ya. Padahal diperintahkan sama Allah ini. Yang diurusin apa? Haji, nikah, zakat, ya, wakaf. Iya memang dari sini semua. Padahal seluruh aturan muamalah juga ada semua. Gitu di Quran ini. Jadi goalnya ini terakhir itu adalah mengamalkan isi kandungan isi Al-Quran. Itu Bapak sekalian. Jadi dalam taraf yang paling dasar itu memang kita membaguskan bacaan Quran dulu. Kenapa? Anak-anak kita ini termasuk kita adalah mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Keberkahan itu apa? Kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya selalu kebaikan. Selalu kita baca, maka akan selalu kita mendapatkan kebaikan itu. Apalagi kalau mengamalkan. Para sahabat sebelum hafal 5 ayat 10 ayat, maka ia harus mengamalkan dulu. Diamalkan dulu, luar biasa ya. Kalau kita bisa sedikit demi sedikit ya bisa mengamalkan Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan di akhir zaman Quran ini bisa terap kembali di kalangan, di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu nasihatnya, semoga berkenan dan bermanfaat. Kita masuk kepada tahsinul Quran. Sudah sampai halaman 309. Oh iya. Ayat nomor apa itu tuh kita 309? Ya, wa nadainahu ya. Surah Maryam ya. Wah, Masya Allah. Nanti ayat sajadah tuh ketemu lagi tuh ayat sajadah.
ayat 58 tuh ada tandanya ya. Oh, 58 bukan 85 ya, 58. Mohon maaf. Iya pas bukan ain, apa sih namanya ini? Iya ayat Sajdah Fath-Hizb. Jadi kalau kita sempat sujud ya sujud, kalau tidak sempat sujud kita bacanya dalam kendaraan lagi jalan, maka kita ini kan apa? Untuk membaca subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar 4 ya. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 5 kali ya. Minimal sekali ya. Baik, kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Maryam ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. Ya, ada pelajaran illa ya, semua illa itu harus diwasal ya, kecuali ada 3 illa tansuru, illa tanfiru, illa taf'alu. Di Quran itu ada 3 yang boleh diwaqaf. Jadi semua yang dari 3 illa itu semuanya diwasal, termasuk ini ya. Nah, usahakan wasal ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون
jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Tuh di situ ada adninillati ya, sama asalnya adnin tuh. Jadi ada depannya alif timbul nun kecil. Pasti seperti itu ya, ketemu lah gitu ya. Adninillati. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Ya cukup dulu. Nanti kita bahas tajwidnya ya. Di ayat terakhir nih, di sini ayatnya pendek-pendek ya, tidak ada mad yang panjang. Jadi kalau tidak ada mad yang panjang, ketika baca Quran itu matanya harus cepat geraknya ya. Kan kalau tentang pelajaran yang gunnah, ikhfa, idgham, iqlab, ikhfa syafawi, itu kan hukum-hukum yang harus dibaca dilamakan ya. Nah kalau di sini di ayat terakhir ini tidak ada tuh. Coba, tidak ada yang gunnah, tidak ada yang dengung ya, tidak ada. Artinya apa? Kalau menemukan yang seperti ini, maka kita harus, mata itu harus gerak cepat. Apalagi cara bacanya kita murotalnya murotal yang tingkat hadr ya, tinggi ya, cepat gitu bacanya. Tapi kalau bacanya masih murotal, tartil pelan ya, itu masih kekejar ya mata itu. Makanya baca Quran itu tidak boleh cepat-cepat. Kalau yang belum lihai, belum lancar, harus pelan-pelan. Jadi pelan-pelannya itu ngukurnya bagaimana? Ngukur dua harokatnya. Dua harokatnya itu apakah harus seperti 4 harokat? 2 harokat itu. Karena ada yang qori juga kan 2 harokatnya jadi 4 ya. Kalau 2 harokatnya itu jadi
2,5 atau 3, berarti ya dia ngukur tuh 2 harokatnya pelan. Seperti contoh pelan ini bagaimana? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, gitu pelan. Lahu ma baina aydina wa ma, jadi panjang 2 harokatnya. Memang yang sedang itu dia tidak terlalu ditahan 2 harokat itu, cukup diketuk 2 ketukan, tek tek gitu kan. Ketukannya apa, cepat atau cepat tek tek begitu atau tek tek begitu. Wa ma baina wa ma atau begitu. Jadi ngetuknya itu 2 ketukan. Apakah kita yang pelan apa yang cepat, yang sedang? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana, gitu ya. Coba kita cek ya tajwidnya di sini. Wa ma mad apa? Mad tabi'i 2 harokat ya. Natanazzalu tidak ada hukum di situ, cuman ada tasydid ya. Tasydid itu hati-hati. Tasydid itu ada hukum nyimpan 1 huruf yang sukun. Natanazzu, sukunkan dulu. Nazza, natanazza, gitu cara bacanya. Jangan natanazza, harus disukunkan dulu, ditekan 1. Natanazzalu illa. Nah, sama illa juga. Illa itu nyimpen huruf sukun 1. Illa, ya kan? Illa, lanya 2 harokat ya, 1 alif. Illa, jangan ila ya. Termasuk illallah tuh harus ditekan huruf sukunnya itu. Illa. Nah, illa baru mad apa? Mad tabi'i bi amri, mim sukun ketemu ro, namanya apa? Hukum mim sukun ikhfa madengung. Satu lagi apa? Izhar ya, izhar. Izhar itu jelas, nggak boleh bi amri. Nah, kalau kayak gitu dengung jadinya ya. Nah, izhar syafawi. Jadi yang jelas-jelas itu namanya izhar. Zoharo jelas ya. Zuhur itu jelas ya. Izhar syafawi. Kemudian ro-nya ada hukum apa itu ro-nya? Ro tarhim apa? Tarqiq. Iya betul ya. Tarqiq itu tipis, bi amri. Ya, di ke bawah, nyengir ya. Tidak amri, tidak begitu ya, tidak tebal, tapi tipis, bi amri. Rabbika. Nah, baru kalau ro di fathah namanya ro tafkhim. Rabbika ya, rabbik tuh nyimpen huruf sukun 1, ba-nya itu rabbik. Gitu. Lahu nama apa tuh? Sila apa? Sila qasiro. Sila qasiro itu apa sih? Definisinya, setiap hu atau hi yang dibaca 2 harokat ya, di depan hi-nya itu bukan alif atau hamzah ya. Itu kan bukan alif depannya tapi ma. Tapi kalau depannya alif, lahu akhlada, baru sila tawilah, panjang 6 harokat. Kalau ini 2 harokat. Jadi setiap hu atau hi di depannya itu bukan huruf alif, selain alif ya, namanya mad sila qasiro, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ma baina mad tabi'i, baina aidi di tabi'i, na mad tabi'i, wa ma
khalfana wa ma umat tobai semua ya. Baina. Nah, baina seperti contoh mau berhenti. Bain. Enggak kuat napasnya ceritanya. Mad apa tuh? Baina jadi bain. Mad layin. Ya, mad layin itu adalah hurufnya itu huruf iya atau di tengah-tengah. Diapit oleh 3. Saya terangkan ya. Apa arti mad layin? Mad layin itu adalah setiap atau jika ada ya, ada iya atau waw sukun di tengah-tengah kalimat, satu kalimat nih, tengah-tengah dia diapit di tengah-tengah, di tengah dia sukun atau mati ya, waw atau iya. Sebelum iyanya itu ada huruf fathah, Kemudian setelah ya sukunnya ada huruf hidup dibaca waqaf, dimatikan. Baina jadi bain, syai'un khairun khair, ya kan? Kemudian khaufun khauf, naumun naum, launun laun, baitun bait. Nah, panjangnya itu minimal 4 harokat ya. 2 harokat juga boleh sebenarnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sempurnanya kayak mad al-sukun 6 harokat ya. Seperti di surah Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Tuh. Ya, Quraisy sama di tengah-tengah ya, Quraisy itu. Quraisy. Nah, ini 4 huruf ya. Tapi yang jadi patokan itu 3 hurufnya ini nih. Nih, ya. Yang 3 hurufnya ro, ya, shin. Setiap ada iya sukun, sebelumnya sukunnya ada fathah tuh. Ada harokat fathah. Sebelumnya berharokat fathah, kemudian ada huruf hidup dibaca waqaf. Quraisyun jadi Quraisy, ya. Hadzal bait, ya kan? Itu panjangnya 6 harokat. As-salatu khairum minan naum. Boleh azan itu 6 harokat. Tapi kalau di Mekah maka katanya 2 harokat. Boleh 2 juga. Katanya kalau 6 harokat nantinya sholat itu lebih baik daripada tidur, katanya gitu. Nanti dipanjangin tidurnya. Padahal kalau secara makna kan enggak gitu. Cuman pengertian ininya kalau di sini mau katanya dipanjangin di luar Mekah mah, di luar Madinah. Jadi akhirnya tidur gitu, naum, tidur gitu. Padahal itu kan ngebacanya sesuai dengan kaidahnya. Mau bacanya 6 harokat boleh, 2 harokat juga boleh. As-salatu khairum minan naum. Segitu aja 2 harokat. Atau 4 harokat, naum, cukup gitu. Itu mad layin. Ada lagi? Cukup dulu ya, nanti kalau ada lagi kita tulis lagi. Mad iwadnya di situ fathah tanwin dibaca waqaf. Pas ada tasydidnya. Nasiyan jadi nasiya. Kalau diwasal tidak terjadi mad iwadnya. Nasiyar rabbu jadinya idgham bila gunna. Kalau diwasal. Ya, kita coba cek satu-satu. Ya, dari bahas dulu. Satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Iya, bagus. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati fa'budhu. Hu-nya pendek ya. Huwastabir li'ibadati.
wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Iya, bagus. Hal ta'lamu lahu samiyya. Samiyya ditekan. Samiyya sekali lagi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Wa yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawf. Nah, itu namanya apa itu? Madlai layin. Udah paham berarti ya. Mamitu. Ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Satu lagi awala. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnah. Anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Iya, cukup, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Ulangi awas. Rabbika lanahsurannahum wasyayatin. Ya, sin besarnya kurang kena ya. Dua-duanya sin besar itu. Lanahsyurannahum wasyayatin summa. Wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin. Wasyayatin summa. Wasyayatin summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyya. Sekali lagi. Summa maknanya pendek. Wasyayatin summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyya. Ya, kalau sa ujung lidah ya. Jisiyya. Awas hati-hati, H besarnya jangan kayak H kecil ya. Jangan begitu. Biasa aja jahannama jisiyya. Summa lanuh sekali lagi. Ulang ya. Iya, sekali lagi. Summa lanuh. Summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyya. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahman. Boleh. Asyaddu 'alar rahman. Asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Satu lagi. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha Siliyya sodnya bagus ini. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliyya. Cukup, ganti. Bismillahirrahmanirrahim.
minkum illa wariduha. Iya, terus Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sekali lagi, kana ala rabbika hatman maqdiya. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Sekali lagi, awas hati-hati, Allah-nya bagusin ya. Di situ ada waw ketemu waw ya. Waw ketemu waw itu idgham mutamatsil langsung ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz za-nya bagusin. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Ulang Ustaz. Ulangi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Ya, satu lagi, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Jangan buru-buru, jadi panjang pendeknya ke ini tuh. Ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qaranin hum ahsan. Iya, humnya jangan ditahan ya. Min qarnin hum ahsan. Jadi ini semua izhar semua itu. Min qaranihum ahsan. Humnya ketinggalan. Hum ahsan. Min qaranihum ahsanu asasan wa ri'ya idgham bi gunnah. Min qaranihum ahsanu asasan wariya asasan wariya. Ahsanu asasan wariya. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana fis salalati falyamdud lahu rahman. Ulang, bukan fis salalati, fid dhalalati, pakai dhad.
Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Bagus, terus. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'azaba wa imma as-sa'ah. Iya, terus bagus. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa adhafu junda. Sekali lagi. Syarrum makanan wa adhafu junda. Ikhfa ya. Dari fasaya'lamuna. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adhafu junda. Funya pendek. Dari makanau wa adhafu junda. Funya pendek. Makanau. Iya, makanau. Makanau wa adhafu junda. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadillahu alladzina ihtadaw huda. Iya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Boleh. Khairun inda rabbika. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Iya, bagus, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan walada. Malau wa walada dua kali. Dari waqala la utayanna malau wa walada. Wawunya dua kali. Waqala la utayanna malan wa walada. Satu lagi at-tala'an ghaiba. ghaiba. Al ghaiba amittakhadha inda rahmani ahda. Inda rahmani ahda. Amittakhadha inda rahmani ahda. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sanatubu ma yaqulu Wa namuddu. Kalla sanatubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Minal azab. Zal besarnya bagus ini. Minal azabi madda. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Satu lagi. Wa narithuhu. Wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
cukup. Sudah sampai ayat 70 ya, ayat 80. Kita selesaikan ya sampai terakhir supaya dapat ya. Kita sama-sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا وقفنا di kalla واتخذوا mad iwad kalau diwasal jadinya ikhfa tuh ya. Tadinya izza kalau waqaf karena diwasal di situ ada waqaf lam ya. Jadi bagusnya dikalla berarti izza kalla jadi ikhfa. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ya. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Ya, di situ ayat terakhir nih ada miqarn. Tuh, apa tuh artinya? Apa namanya ilmu tajwidnya? Bacaan apa namanya? Yang qarnin, miqarn. Ro-nya sukun, nun-nya sukun. Kemarin sudah dikasih tahu, masih ingat enggak? Dua huruf yang disukunkan secara bersama-sama. Wal 'asr. Wal 'asr. Jadi sodnya sukun, rohnya sukun. Ada namanya itu ilmu tajwidnya. Lupa lagi ya? Dari R bukan? Ron, kon, miu, kon. Wal 'asr. Kalau bait kan tadi mad layin ya. Itu mah bukan dua-duanya sukun tapi iya mati itu. Kalau ini dua sukun yang disukunkan secara bersama-sama dan tidak boleh yang satunya enggak berbunyi, harus dua-duanya bunyi. Qor. Raum, betul sekali. Mantap, ketemu ya. Iya, ada catatannya. Ingat kan. Jadi raum itu bacaan yang dua huruf sukun yang harus dibaca dua-duanya. Jangan wal as, tapi r-nya harus bunyi wal as. Sodnya sukun, ro-nya sukun. Jadi kayak wal fajr sama fajr. Iya, jimnya sukun, ro-nya sukun. Apalagi banyak termasuk nih miqarn. Jadi r-nya sukun, n-nya juga sukun. Bacaan raum. Ro, waw, mim, raum, mad layin ya, mad layin. Gitu. Nah, kalau fil ard sama ya, iya tuh, ro-nya sukun, dot-nya juga sukun. Jangan sampai fil ard. Gitu. Jadi ro-nya sukun, dot-nya juga sukun. Gitu.
Qista. Cuman tok mah ada qalqalahnya, mantul. Betul itu. Qista ya. Sinnya sukun, toknya juga sukun. Tapi dia mah karena tok mantul. Wal barqa, ya kan? Wal barqa di surah Al-Baqarah tuh ya. Fil barqi barqa. Masuk karena dia qalqalah. Ada apa? Ada huruf qalqalah jadi dia mantul. Kalau nggak ada qalqalah ya nggak mantul. Banyak ya. Ada lagi yang ditanyakan terkait tajwid supaya jelas ya. Huruf-huruf yang agak sulit itu memang Pak Agus tadi ya. Sin besar harus dilatih ya Pak Agus ya. Sin besar itu ya. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ya, jadi semua di surah Maryam ini kebanyakan adalah mad iwad ya. Nah, makanya mad iwad ini kalau di waqaf, kalau di wasal kayak tadi tidak terjadi mad iwadnya. Jadinya ikhfa, jadinya idgham bi gunna bila gunna ya. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surah Maryam ya. Nanti surah Toha. Sebentar lagi ya. Sudah hatam katanya mau nyembelih kebo katanya. Amin amin. Sapi bulan haji. Iya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.